Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, namo buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Robertus Marianus Narung SPD, guru Bahasa Indonesia di SMP Negeri 3 Lembor Selatan, akan menampilkan video pembelajaran uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Ya, selamat pagi. Saya melihat kalian tidak bersemangat. Oke, saya ulangi sekali lagi. Selamat pagi. Siap, selamat pagi. Semangat pagi. Pagi, yes. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, kita membuka kegiatan pembelajaran kita dengan berdoa terlebih dahulu. Saya meminta salah satu memimpin doa. Ada yang mau menunjukkan diri? Ya, silakan. Eltri. Silakan berdiri semuanya. Amin. Terima kasih, Eltri. Sudah siap menerima pembelajaran hari ini? Sudah siap? Sudah ya? Bapak ingin mengecek kehadiran terlebih dahulu. Ketua kelas Tonsi ya? Siapa yang tidak hadir ketua kelas? Hadir semua, Pak. Hadir semua ya? Oke, luar biasa, hadir semua. Baik, untuk pertemuan kita hari ini semua hadir. Jadi tidak ada yang alpa, tidak ada yang sakit, dan juga tidak ada yang pada hari ini kita melanjutkan kegiatan pembelajaran kita. Namun Bapak ingin mengetahui sejauh mana daya ingat kalian. Pada pertemuan sebelum kita sudah mempelajari sebuah materi. Mungkin masih ingat materi apa? Teks laporan hasil percobaan. Teks laporan hasil percobaan itu apa? Ada yang masih ingat? Oh ya, Ari. Teks laporan hasil percobaan adalah tulisan yang menyampaikan hasil kegiatan atau percobaan, baik itu menguji atau membuktikan suatu teori. Ya, kata kuncinya adalah percobaan, menguji, membuktikan. Luar biasa ya, bagus. Terima kasih Ardi. Lalu pada pertemuan kita hari ini kita mempelajari tentang teks pidato. Apa yang Anda pahami tentang teks pidato? Mungkin pernah mendengar, mungkin pernah membaca juga dari literasi Elsa. Teks pidato adalah teks yang disampaikan di tempat umum yang bertujuan untuk menarik perhatian dan membujuk pendengarnya. Oke, luar biasa sekali. Tepuk tangan untuk Elsa. Teks pidato itu intinya adalah untuk mengajak, kemudian menyampaikan informasi, membujuk. Kepada siapa? Benar. Di mana? Di tempat umum. Ada sebuah motivasi itu, bahwa pendidikan adalah senjata yang paling ampuh di dunia. Karena melalui pendidikan kita bisa mengubah dunia. Ini kata Nelson Mandela. Oleh sebab itu, Bapak mengharapkan kalian mengenyam pendidikan setinggi-tingginya. Ya. Lalu Bapak ingin menyampaikan informasi kompetensi dasar pada pembelajaran kita hari ini. Kompetensi dasar yang ingin kita capai adalah mengidentifikasi gagasan. Lalu ini tujuan pembelajarannya. Kita ingin mencapai tujuan pembelajaran ini, yakni apa? Gagasan
santun, percaya diri, peduli, dan bertanggung jawab. Nah, cakupan materi kita yang pertama nanti kita akan mempelajari pengertian teks pidato persuasif. Setelah kita memahami pengertian teks pidato persuasif, kita akan membahas tentang jenis-jenis teks pidato persuasif dan bagaimana kita berpidato, metode berpidato. Dan yang terakhir adalah tujuan dari pidato persuasif. Baik, sebelum kita melanjutkan pembelajaran ke inti pembelajaran kita hari ini, Bapak ingin memanaskan suasana. Ya, Bapak lihat kalian agak loyo, jadi kita bergoyang terlebih dahulu. Silakan berdiri agar pertama konsentrasi, kemudian lebih semangat dalam mengikuti pembelajaran. Five, four, 3, 2. Senyum. Pada pertemuan kita hari ini, yang pertama kita memahami pengertian teks pidato terlebih dahulu. Bapak minta satu orang membaca pengertian teks pidato. Teks yang bertujuan untuk menarik perhatian para pendengar, mempengaruhi serta bersifat mengajak atau membujuk para pendengar agar mereka menjadi yakin dan mau mengambil tindakan bahkan melakukan sesuai dengan tujuan pidato tersebut. Iya, luar biasa sekali ya. Yang disampaikan oleh Silsa tadi itu sangat tepat. Kemudian mempengaruhi pendengar, bersifat mengajak atau membujuk para pendengar agar apa? Menjadi yakin dan mengambil tindakan, melakukan sesuatu dengan sesuai dengan tujuan pidato. Ini jenis-jenis pidato. Lalu siapa yang membawakan pidato pemerintahan? Angkat tangan yang tadi. Ya, Refli. Oke, itu contohnya Pak Jokowi yang membawakan pidato pemerintahan. Siapa lagi yang membawakan pidato pemerintahan? Pak Jokowi sebagai presiden, dong. Ya. Apa? Fungsi para menteri, kepala dinas, kepala desa, itu termasuk tokoh di dalam pemerintahan. Yang berikut adalah pidato sambutan. Pidato sambutan. Pidato sambutan itu apa? Iya. Pidato sambutan ini biasanya disampaikan oleh beberapa orang tertentu tergantung pada jabatan serta kedudukannya. Contohnya dewan, itu ya. Apa? Siapa lagi? Kedudukan sebagai dewan. Misalkan di dalam rapat para dewan itu menyampaikan sambutan terlebih dahulu. Sambutan kepala sekolah di dalam sebuah apa? Sebuah kegiatan. Kita kembali pada pengertiannya nih. Tergantung pada jabatan serta kedudukan. Sambutan kepala sekolah misalkan pada kegiatan Hari Sumpah Pemuda. Lalu yang berikut pidato instansi. Pidato instansi itu apa, Ica? Jadi pidato persuasif yang bersifat memberikan suatu penjelasan, penerangan,
dan juga pendidikan. Pada pidato ini, seorang orator perlu menyampaikan melalui berbagai media massa. Iya. Contohnya berpidato, menyampaikan pidato melalui televisi, gitu. Radio, misalkan dari petugas kesehatan itu pidato instansi dari petugas kesehatan menyampaikan pidato atau informasi mengajak supaya menjaga kebersihan lingkungan supaya tidak terkena DBD, kemudian tidak terkena tifus dan penyakit-penyakit lain. Itu contohnya ya. Bantu saya Kiki menjelaskan pidato ceramah ini. Jenis pidato persuasif yang memiliki tujuan untuk menjelaskan suatu di hadapan para pendengarnya. Hal yang disampaikan pada pidato ceramah ini biasanya suatu hal yang bersifat umum. Misalnya saja pidato tentang keagamaan. Iya, pidato keagamaan itu salah satu contohnya. Pidato keagamaan. Pidato keagamaan biasanya dalam bentuk khotbah. Ya, kita melangkah ke metode berpidato. Dalam berpidato itu kita punya metode. Ada 4 metode di dalam berpidato. Nah, kita mendalami satu persatu metode berpidato ini. Yang pertama di sini adalah metode impromptu, yakni spontan. Metode pidato yang dilakukan secara langsung tanpa adanya persiapan terlebih dahulu. Lalu metode yang kedua adalah memorikan atau hafal. Metode yang ketiga adalah metode naskah. Metode naskah itu apa? Ada yang ya, Jelly? Metode pidato yang dilakukan dengan cara membacakan teks pada saat berpidato. Iya, membaca teks pada saat berpidato. Dan metode yang terakhir adalah metode ekstemporan. Yakni apa? Mencatat poin-poin penting dalam berpidato, menyiapkan konsep, menyiapkan garis besar dari apa yang akan disampaikan. Lalu yang berikut adalah tujuan dari pidato. Ada 4 juga tujuan dari pidato. Tujuan yang pertama apa? Iya, menggerakkan hati pendengar, menggerakkan pikiran pendengar. Lalu yang kedua, menghibur pendengar. Berpidato itu tidak boleh hanya menyampaikan informasi, tetapi juga bagaimana cara seorang yang berpidato, seorang orator itu mengajak pendengar dengan cara apa? Menghibur. Iya, supaya tidak terlalu membosankan, kemudian ide-ide yang disampaikan juga tidak membuat pendengar merasa jenuh dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah meyakinkan pendengar. Dalam meyakinkan pendengar, maka yang dilakukan apa? Menyajikan informasi apa? Informasi berkaitan dengan fakta. Iya, betul. Menyajikan informasi yang berkaitan dengan fakta. Harus punya data. Lalu yang terakhir, tujuan pidato adalah memberikan informasi. Berganti informasi atau keterangan kepada orang lain. Iya, bertujuan menyampaikan informasi atau keterangan kepada orang lain. Untuk apa? Iya. Tujuannya agar pendengar diharapkan mampu memahami dan melaksanakan isi pidato. Sebelum kita berdiskusi, kita membakar semangat terlebih dahulu dengan bergoyang. Kalau tadi namanya goyang pinguin, sekarang kita goyang bebek.
Baik, sudah semangat lagi loh setelah goyang bebek. Kalau goyang kalian semangat. Sudah konsentrasi lagi? Nah, sebelum kita menyaksikan video pidato Presiden Joko Widodo, Bapak akan membagi peserta didik ke dalam 3 kelompok terlebih dahulu. Silakan berhitung 1 sampai 3. 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. 2, 3. Ya, ada 3 kelompok ya. Ada 3 kelompok. Silakan berdiri dan bergabung dalam kelompok masing-masing. Di sini kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3 dan ambil posisi di deretan paling depan. Silakan. Semuanya sudah berkelompok? Baik. Sekarang kita akan menyaksikan pidato yang dibawakan oleh Presiden Joko Widodo. Siapkan alat tulis terlebih dahulu. Siapkan alat tulis dan catat informasi, gagasan atau pandangan atau pesan atau arahan yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo dalam pidato yang akan ditayangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua MPR, DPR, MA, dan para pimpinan berbagai negara. Yang saya hormati para Menko, para Menteri Kabinet Indonesia Maju. Yang saya hormati Ketua KPK dan pimpinan menunjukkan rasa malu menikmati hasil korupsi merupakan hulu yang penting dalam pencegahan tindak pidana korupsi. Pendidikan anti korupsi harus diperluas untuk melahirkan generasi masa depan yang anti korupsi. Tetapi membangun sistem yang menutup peluang terjadinya tindak pidana korupsi juga merupakan kunci utama. Semua lembaga dan sistem yang sedang kita lakukan pasti memerlukan dukungan pengawasan yang efektif, baik yang dilakukan oleh pengawas internal di institusi pemerintah, pengawas eksternal yang melibatkan beberapa lembaga di luar pemerintah, dan juga dengan mengundang partisipasi publik untuk mengawasi kerja aparat pemerintah. Profesionalitas aparat penegak hukum mempunyai posisi yang sangat sentral dalam penindakan dan juga pencegahan. Tetapi pada bagaimana mencegah secara berkelanjutan agar tindak pidana korupsi itu tidak sampai terjadi lagi. Upaya pemberantasan korupsi membutuhkan kegigihan dan konsistensi yang luar biasa. Butuh orkestrasi kebersamaan yang luar biasa. Berharap dengan langkah-langkah yang sistematis, yang sistemik dari hulu sampai hilir, kita bisa lebih efektif memberantas korupsi, lebih efektif memberantas kemiskinan dan mengurangi pengangguran, dan menjadikan Indonesia negara maju yang kita cita-citakan. Meskipun listrik di KPK padam, tapi pemberantasan korupsi tidak boleh padam. Saya tutup, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi, Santi Om, Namo Buddhaya. Baik. Setelah menonton video pidato Presiden Joko Widodo dan peserta didik sudah mencatat gagasan atau informasi penting atau pesan atau arahan yang disampaikan oleh Presiden. Nah, untuk tahap selanjutnya kita berdiskusi
mengerjakan lembar kerja peserta didik. Bapak akan membagikan LKPD terlebih dahulu. LKPD Bapak sudah bagikan. Sekarang peserta didik diminta untuk mengerjakan LKPD tersebut. Coba perhatikan pada LKPD, semua perhatikan pada LKPD-nya. Kompetensi dasar yang dicapai di dalam LKPD itu adalah mengidentifikasi gagasan, pikiran, pandangan, arahan, atau pesan dalam pidato persuasi. Kemudian tujuan pembelajarannya agar peserta didik mampu mengidentifikasi dan menjelaskan gagasan, pikiran, arahan, dan pesan dalam sebuah pidato. Dan model pembelajaran yang kita terapkan di dalam proses pembelajaran ini adalah model pembelajaran problem based learning. Bapak menyediakan permasalahan, lalu peserta didik memecahkan masalah-masalah tersebut. Kemudian kerjakan soal-soal pada LKPD di bawahnya. Yang pertama, apakah jenis pidato yang dibawakan oleh Presiden Joko Widodo dalam video yang telah Anda simak? Bapak sudah menjelaskan jenis-jenis pidato tadi dong. Kemudian mengapa Anda memilih jenis itu? Alasannya apa? Lalu yang kedua, metode apa yang dipakai oleh Presiden Joko Widodo dalam berpidato? Lalu alasannya apa kalian memilih metode tersebut? Lalu yang berikut adalah tujuan pidato dari Presiden Joko Widodo itu untuk apa? Dan jelaskan alasan Anda memilih tujuan dari keempat tujuan tadi ya. Dan yang terakhir, apa gagasan, pandangan, pikiran atau arahan serta pesan yang terdapat dalam pidato Presiden Joko Widodo? Apakah ada pertanyaan, ada hal yang mau ditanyakan terkait dengan LKPD? Semua sudah jelas? Sudah jelas ya? Baik. Bapak memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengerjakan LKPD ini selama 25 menit. Dipersilakan. Jika ada hal yang mau ditanyakan, silakan bertanya. Ada hal yang membingungkan dari LKPD ini, silakan bertanya. Jadi ini pandangan ini berkaitan dengan apa yang kepada para pejabat maupun kepada masyarakat bagian yang tempat dengan cara mencatat atau menyiapkan pidato secara dari tidak ada perlu dibacakan, dibaca teksnya dari susah dari pidato diingat terus kemudian disampaikan kepada pendengar berdasarkan tersebut. Ini berkaitan dengan pandangan saudara yang hari ini. Sebelum menerima video
tetapi pemberantasan korupsi tidak boleh melakukan pada dalam pidato ajaran. Ya, bagaimana sudah paham? Pikiran yang pertama untuk melahirkan anti korupsi masa depan. Pikiran Pak Jokowi. Ini yang pertama. Presiden Joko Widodo dalam video yang telah disimak dan telah pidato pemerintahan. Alasannya adalah karena sebuah pidato yang disampaikan atau berasal dari pemerintah untuk disampaikan kepada para rakyatnya. Pemerintah dalam hal ini Presiden Joko Widodo menyampaikan informasi anti korupsi di Indonesia dalam memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia. Kelompok 1 sudah? Kelompok 2? Kelompok 3? Oke, sudah selesai semua ya. Nah, sekarang kita masuk pada proses presentasi. Diberikan kesempatan kepada setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Saya berikan kesempatan kepada kelompok yang ingin presentasi terlebih dahulu. Oke. Baik, kelompok 1 yang akan mempresentasi terlebih dahulu. Silakan kelompok 1. Baik, diberikan kesempatan kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan, dan kelompok 2, kelompok 3 diberikan kesempatan nanti untuk bertanya, ya. Diberikan kesempatan untuk bertanya terkait dengan hasil diskusi dari kelompok 1. Dipersilakan kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil. Selamat pagi teman-teman. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami pada pemateri saya silakan. Oke, soal-soalnya. Yang pertama, apakah jenis pidato yang dibawakan oleh Presiden Joko Widodo dalam video yang telah Anda simak? Pidato pemerintah. Jelaskan mengapa Anda memilih jenis pidato tersebut. Karena sebuah pidato yang disampaikan atau berasal dari pemerintah untuk disampaikan kepada para rakyatnya. Pemerintah dalam hal ini Presiden Joko Widodo menyampaikan informasi pemberantasan korupsi di Indonesia dalam memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia. Yang kedua, apakah metode yang dipakai Presiden saat membawakan pidato tersebut? Metode ekstemporer. Jelaskan mengapa Anda memilih metode tersebut. Karena Presiden Joko Widodo dengan cara mencatat atau menyiapkan konsep pidato secara garis besar. Yang ketiga, apakah tujuan Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato tersebut? Tujuannya untuk menggerakkan para pendengar dan memberi informasi. Jelaskan mengapa Anda memilih tujuan tersebut. Alasannya karena Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato dengan cara memberikan informasi kepada para menteri dan KPK terkait pemberantasan korupsi di Indonesia. Presiden Joko Widodo juga berpidato bertujuan untuk menggerakkan hati pendengar untuk melakukan sesuatu sesuai isi pidato, yakni memberantas korupsi di Indonesia. Yang keempat, Apakah
gagasan, pandangan, pikiran, arahan, atau pesan yang terdapat dalam pidato Presiden Joko Widodo tersebut. Gagasan yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo adalah terkait dengan pemberantasan korupsi di Indonesia. Arahannya agar menteri-menteri dan KPK harus tetap bekerja agar mencegah terjadinya korupsi. Pikiran yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo adalah mengembangkan anti korupsi. Pendidikan anti korupsi harus diperluas, meningkatkan akuntabilitas. Pesan yang ingin disampaikan oleh Presiden Joko Widodo adalah meskipun listrik di KPK mati, tapi pemberantasan korupsi tidak boleh padam. Artinya, pemberantasan korupsi harus tetap mencegah korupsi dan tanpa batas. Mari kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Pada proses selanjutnya, setelah kelompok 1 menyampaikan hasil diskusinya, diberikan kesempatan kepada kelompok 2 dan kelompok 3 untuk bertanya. Kelompok 2 dan kelompok 3 dipersilakan untuk bertanya. Silakan. Ya, ada Ica. Silakan Ica bertanya. Mengapa teks pidato yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo disebut pidato pemerintah? Karena sebuah pidato yang disampaikan atau berasal dari pemerintah untuk disampaikan kepada para rakyatnya. Pemerintah dalam hal ini Presiden Joko Widodo menyampaikan informasi pemberantasan korupsi di Indonesia dalam memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia. Oke, baik. Luar biasa sekali jawabannya ya. Nah, mungkin ada pertanyaan lanjutan dari Ica. Siapa rakyat sebagai pendengar yang dimaksud dalam pidato tersebut? Rakyatnya adalah para menteri, pegawai KPK, MA, dan masyarakat umum. Ya, itu ya. Oke. Sudah, bagaimana Ica? Oke, sudah ya. Baik. Berikan tepuk tangan untuk Ica dan untuk kelompok. Mungkin ada pertanyaan lain? Ya, kelompok 2. Silakan kelompok 2. Mengapa Anda menyebut itu sebagai gagasan dalam pidato Joko Widodo? Gagasan itu adalah ide yang muncul dan pandangan, pengetahuan, dan latar belakang pendidikan atau jabatan seseorang. Mungkin ada pertanyaan lanjutan atau pertanyaan lain? Ya, silakan. Apakah latar belakang pendidikan atau jabatan juga memengaruhi gagasan? Iya, karena seorang yang berpidato menyampaikan hal-hal yang memiliki kaitan dengan hubungan yang jabatannya, tugas, serta latar belakang. Kali pertanyaan, baik. Berikan tepuk tangan kepada kelompok 1 yang telah menyampaikan. Silakan kembali ke tempat dulu. Baik. Semuanya sudah presentasi, kelompok 1, kelompok 2, dan juga kelompok 3 sudah presentasi. Mari kita berikan tepuk tangan dulu. Luar biasa sekali ya. Kalian sudah berdiskusi dengan baik, mempresentasikan hasil diskusi dengan baik, keaktifan juga sudah sangat luar biasa. Nah, sekarang kita bahas LKPD ini. Jenis pidato yang disampaikan oleh Joko Widodo itu menggunakan jenis pidato, merupakan jenis pidato pemerintahan. Karena apa? Presiden Joko Widodo sebagai pemerintah, tokoh pemerintah. Nah, itu makanya disebut sebagai pidato pemerintah. Dan Presiden Joko Widodo juga menyampaikan informasi kepada siapa? Memilih metode tersebut itu karena Presiden Joko Widodo Presiden Joko Widodo memegang apa? Memegang kertas. Disitulah catatan garis-garis. Lalu yang berikut tujuannya apa? Menggerakkan hati para pendengar, kemudian menyampaikan informasi. Mengapa demikian?
dan juga menggerakkan hati untuk melakukan sesuatu sesuai istilah. Kita mengakhiri pertemuan kita hari ini. Sebelum kita mengakhiri, Bapak meminta salah satu menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Mungkin ada yang mau menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Oke, Ardi, silakan Ardi. Yang kita pelajari hari ini adalah kita bisa mengidentifikasi gagasan, pikiran, arahan atau kisah yang disampaikan dalam pidato Presiden Joko Widodo. Iya, kita telah mempelajari teks pidato persuasif. Dan teks pidato persuasif itu adalah menyampaikan informasi atau gagasan untuk mengajak para pendengar, kemudian membujuk agar mengikuti sesuai apa yang diminta dalam pidato. Dan dalam hal ini kita sudah mempelajari pidato persuasif, dan pidatonya adalah pidato yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo. Oke, luar biasa sekali ya. Nah, untuk pertemuan kita selanjutnya kita akan membahas tentang masih terkait teks pidato persuasif. Secara khusus kita akan mempelajari menelaah struktur dan kaidah kebahasaan teks pidato persuasif. Itu materi yang akan kita pelajari di pertemuan berikutnya. Nah, Bapak berharap materi yang sudah kita pelajari dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan juga memberikan manfaat untuk kalian ya. Jangan lupa belajar di rumah. Kita menutup pertemuan kita hari ini dengan doa. Mungkin ada salah satu dari peserta didik yang mau memimpin doa penutup. Ya, silakan Arni, memimpin doa.